Ini adalah Redmi Book 15. Ya, kalian nggak salah dengar. Redmi Book. Ini adalah laptop dari Xiaomi. Dan saya akan menjelaskan seperti apa saja kelebihan dan kekurangan dari laptop ini. Biasanya Xiaomi itu punya ciri khas. Dia terbiasa mengeluarkan sebuah produk di mana speknya itu jauh di atas harganya itu sendiri. Jadi misal dia ngeluarin handphone harga 3 juta tapi ternyata speknya 5 juta. Dan begitu seterusnya. Dan ternyata hal tersebut berhasil membuat Xiaomi itu berada di puncak. Ya, berdasarkan laporan Canalys dan IDC, Xiaomi berada di urutan pertama. Dan mungkin berbekal prestasi itulah, Xiaomi akhirnya memutuskan untuk meluncurkan sebuah laptop ini. Redmi Book 15 ini dibanderol di harga 6 juta dengan harga perkenalan. Dan harga normalnya katanya sekitar 7 juta. Tapi saya lihat Xiaomi cukup pintar dalam mencari celah di dunia perlaptopan ini. Untuk bisa mengetahui posisi dari Redmi Book 15 ini, mari kita lihat laptop brand lain dengan rentang harga 7 juta yang menggunakan prosesor serupa, yaitu i3 1115 G4 Tiger Lake. Dan yang pertama ada Asus VivoBook A416EP. Kemudian yang kedua ada HP 250 dan yang ketiga ada Acer Aspire 5 Slim. Ketiga laptop ini dibanderol di harga sekitar 7 jutaan. Ada satu lagi sebenarnya, yaitu Infinix X1. Tapi kenapa saya tidak membandingkannya? Karena laptop Infinix yang dipakai prosesornya masih generasi ke-10 dan harganya juga agak beda, jadi nggak sebanding menurut saya. Yang saya lihat Xiaomi masih sukses dengan formulanya. Produk spek bagus tapi harga di bawah rata-rata. Harganya 6 juta. RAM-nya sudah 8 GB LPDDR4X 3200 MHz. Sedangkan yang lain masih 4 GB. Sama-sama menggunakan prosesor Intel generasi ke-11 yaitu i3 1115 G4 2 core 4 thread. Tapi walaupun sama prosesornya, tapi kalau bisa dilihat harganya jauh lebih murah. Jadi untuk spesifikasi saya harus kasih acungan jempol kepada Xiaomi. Kalian tetap bisa mempertahankan ciri khasnya, harga murah tapi spek oke. Oke, sekarang kita lihat fisik dari laptop ini. Laptop ini termasuk kategori laptop yang agak besar karena punya ukuran 15,6 inch 1920 x 1080p dengan coating anti-glare pada layarnya. Sektor layar menurut saya adalah salah satu kelebihan Redmi Book 15 sekaligus juga kekurangannya. Menjadi sebuah kelebihan karena ukurannya yang lebar dan enaknya kerasa lebih luas mau ngapa-ngapain, multitasking lebih enak, buat nulis, buat nonton YouTube, Netflix dan lain-lain juga kerasa enak. Tapi yang menjadi kekurangan adalah kualitas dari layarnya itu sendiri. Xiaomi tidak menuliskan spesifikasi jenis layar yang dipakai, tapi dilihat dari kualitas warna yang dihasilkan, saya yakin ini jelas bukan IPS display. IPS display punya ciri khas yang mampu menampilkan warna dengan baik dan memiliki viewing angle yang baik juga. Dilihat dari berbagai sisi tidak akan berubah. Tapi tidak demikian dengan Redmi Book 15 ini. Warna yang dihasilkan tidak begitu menonjok dan kalau dilihat dari sisi kanan kiri atas bawah, maka akan tampak perubahan warnanya. Jadi kalau misal kalian membutuhkan sebuah laptop untuk kebutuhan desain atau foto editing, saran saya kalian gunakan monitor eksternal kalau misal kalian menggunakan Redmi Book 15 ini. Apalagi kalau misal kayak saya pakai monitor 4K begini pasti lebih mantap. Secara desain saya melihat Redmi Book 15 ini menyerupai bahasa desain dari MacBook. Saya nggak melihat ini hal yang buruk. Malahan saya lihat berkat desain yang menyerupai ini, Redmi Book 15 tampak elegan. Bahkan kita bisa membuka laptop ini hanya dengan satu tangan ala MacBook. Seluruh bodinya berbahan plastik tanpa terkecuali. Efek positifnya cukup ringan dibawa untuk ukuran laptop 15 in. Dan bobotnya sendiri 1,8 kg. Port cukup lengkap, HDMI 1.4, USB A 3.2 Gen 1, USB A 2.0, mic in dan headphone, kemudian port LAN. Ada card reader juga sudah support sampai dengan SD 3.0, Kingston Lock dan sudah, itu menurut saya cukup lengkap. Kapasitas baterainya sendiri adalah 46 Wh dengan 65 Watt adapter yang kalau saya lihat chargernya ini punya merek sendiri rupanya. Light on, wow. Kenapa nggak Xiaomi sendiri entahlah. Performa baterainya menurut saya cukup oke. Saya pakai sekitar 4-5 jam mengetik dan juga streaming video. Performa dari i3 sendiri menurut saya sudah sangat cukup untuk kebutuhan dasar laptop seperti menulis di Word, bikin presentasi di Canva, bikin presentasi di PowerPoint, ngedit Photoshop ringan-ringan dan lain-lain. Tapi jelas saya tidak menyarankan untuk bermain game berat dengan laptop ini karena ini memang bukan laptop gaming. Salah satu kekurangan laptop ini adalah tentang upgrade. RAM-nya bertipe LPDDR4X, sudah tersolder langsung ke motherboard, jadi sudah tidak bisa ditambahi lagi. SSD yang digunakan bertipe SATA, slotnya SSD juga cuma satu yang dipakai ini. Jadi kalau misalnya ada keinginan untuk menambah kapasitas SSD 256GB, kalian harus melepas yang lama dan menggantinya dengan yang baru.
Hal positif yang akan kita dapatkan kalau membeli Redmi Book 15 ini, seperti kita akan mendapatkan Windows 10 Home original yang langsung terinstall. Sudah memiliki webcam juga dengan resolusi 720p, dan ini cukup berguna dan banyak dicari orang untuk kebutuhan work from home seperti sekarang. Keyboard full nyaman digunakan karena kerasa luas. Tombol-tombolnya juga lumayan enak travel key-nya. Cuma satu-satunya permasalahan yang muncul pada saat saya gunakan pertama kali adalah kadang kepencet tombol power yang ada di kanan atas secara tidak sengaja, terutama saat ingin delete text. Tapi ya itu cuma awal-awal aja. Karena begitu udah sering juga bakal nggak masalah. Tapi ada satu kekurangan lagi tentang keyboard, yaitu dia tidak memiliki backlight keyboard. Jadi kalau misalnya digunakan untuk mengetik di area yang gelap, ya saran saya kalian pakai lampu aja lah. Karena keyboardnya nggak kelihatan ini hurufnya. Sudah Wi-Fi support 802.11, memiliki Bluetooth 5.1 dan juga IR Blaster. So, pertanyaannya, apakah Redmi Book 15 ini layak dibeli? Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan saya akan jawab iya. Saya rasa kelebihan dari Redmi Book 15 ini mampu menutupi kekurangan dari yang sudah saya sebutkan tadi. Bayangkan saja dengan harga 6 juta kalian sudah bisa memiliki laptop dengan layar 15,6 inch, RAM 8GB, storage-nya 256GB, dan yang paling penting menggunakan prosesor i3 generasi terbaru dari Intel, serta memiliki desain yang cakep. Lalu gimana dengan kekurangan-kekurangannya? Ya, saya rasa kalian cukup handal lah untuk mencari akal gimana caranya agar kekurangan-kekurangan tadi bisa kalian cariin solusi lah, bisa lah ya. Cuma biasanya produk dengan spek yang bagus kayak gini nih, kalian biasanya susah untuk dapetinnya. Dan ya harus effort. Tapi yang saya harus acungi jempol adalah Xiaomi bisa memberikan sebuah produk yang memiliki harga terjangkau sekali tapi dengan spek seperti ini. So, good job Xiaomi. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian merasa video seperti ini berguna. Saya Bro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.